Seorang perempuan berusia 30 tahun melaporkan kasus kekerasan seksual, penganiayaan dan penyekapan yang dialaminya ke Barreskrim Polri Kamis siang. Korban menderita luka bakar di tangan dan kaki hingga kesulitan berjalan akibat disiram air keras. Kasus ini bermula sejak 2023 di wilayah Jawa Tengah. Terlapor merupakan oknum polisi, disebut menikahi korban secara siri. Terlapor memaksa korban menggunakan narkoba jenis sabu dan melakukan kekerasan seksual menyimpang. Usai melapor, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum dan melengkapi alat bukti dalam laporan yang telah diajukan. Menurut pengakuan korban, ia mengalami penyekapan dan kekerasan fisik serta psikis selama 2,5 tahun. Tim Liputan melaporkan. Pergoki aksi pencurian pakaian dalam wanita, warga desa Pucung Beduk, Banjarnegara, Jawa Tengah membakar sepeda motor pelaku. Sementara itu tak terima diputus cinta, seorang pria membakar kekasihnya dengan pertalite. Sejumlah warga membakar sepeda motor milik terduga pelaku pencurian di desa Pucung Beduk, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebelumnya pemilik motor ini terpergok saat mengambil celana dalam wanita di jemuran warga. Yang melakukan aksi itu diduga karena memiliki kelainan orientasi seksual. Warga yang melihat kejadian itu langsung mengejar pelaku. Ia sempat tertangkap namun berhasil melepaskan diri dan melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya di lokasi. Warga akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan membakar sepeda motor yang ditinggalkan. Pencurian, mencuri pakaian dalam, dan si pencuri sempat menciumi pakaian dalam yang ada di jemuran, dan akhirnya karena ketahuan warga akhirnya dikejar dan pencuri tidak sempat mengamankan motornya, dan motornya akhirnya ditinggal di TKP dan akhirnya dibakar oleh warga. Karena kasus ini telah dilaporkan warga ke kantor polisi setempat untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi melaporkan. Seorang pria berinisial SM ditangkap polisi karena membakar kekasihnya, janda 2 anak yang sudah dipacarinya selama 7 bulan di Sampit, Kalimantan Tengah. Kepada petugas, pelaku merupakan seorang duda ini mengaku membakar korban karena cemburu diputus cintanya. Sebelumnya ia dipergoki sang kekasih melakukan percakapan dengan wanita lain hingga memicu pertengkaran. Di tengah percekcokan, pelaku keluar dari rumah korban dan kembali lagi dengan membawa jerigen berisi pertalite. Karena korban tetap bersikeras minta putus, lalu pelaku menyalakan korek gas sehingga pelaku mengalami luka bakar pada wajahnya, sedangkan korban di bagian wajah dan kedua tangannya. Berkaitan dengan rasa cemburu seperti itu, kemudian yang bersangkutan langsung mendatangi ke rumah korban dengan niat mengancam menggunakan bahan bakar pertalite. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah melaporkan. Cuma gara-gara persoalan tak sebar undangan hajat, seorang pria di Kabupaten Lampung Timur, Lampung tewas di tangan tetangganya sendiri. Korban ditembak pelaku di bagian kepala. Tetangga tembak tetangga terjadi di Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Kamis siang. Korban bernama Pendinis ketika tewas terkapar bersimbah darah usai proyektil peluru bersarak di kepalanya. Korban tembakan pelaku bernama Andi Rustam menggunakan sepucuk senjata api rakitan miliknya. Dari keterangan saksi, kejadian bermula dari cekcok persoalan undangan hajatan yang diamanahkan kepada korban untuk disebar ke kampung tetangga. Namun seketika adu mulut menjadi semakin memanas saat pelaku mengetahui bahwa undangan dititip korban ke temannya. Korban ini adalah diberi tugas membagikan undangan. Dalam membagikan undangan tersebut itu ke desa tetangga. Nah, dari situ undangan tersebut ternyata dititipkan lagi oleh korban. Setelah itu ditanya pelaku selaku yang memang tuan rumah yang akan hajatan tersebut, ditanya undangannya sudah dibagikan atau belum. Bahasanya udah tapi dititipkan. Nah, jadi emosinya mungkin dari situ. Korban saat ini telah dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk otopsi. Pelaku melarikan diri dan sedang dalam pengejaran petugas kepolisian dari Polres Lampung Timur.
Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja saling serang di Jalan Bojong Raya, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka berupaya melukai lawannya dengan senjata tajam hingga benda tumpul. Salah seorang pelaku terluka akibat tawuran tersebut. Warga maupun para pedagang di lokasi tidak berani melerai kedua kelompok remaja ini karena takut jadi korban salah sasaran. Dari keterangan warga, lokasi ini kerap dijadikan ajang buat aksi tawuran. Namun warga tidak mengetahui dari mana asal-usulnya anak-anak ini datang. Warga berharap agar aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin di jam-jam rawan guna mencegah adanya kejahatan jalanan maupun aksi tawuran. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Reka ulang kasus penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat digelar penyidik Polda Jawa Barat. Salah satu adegan menunjukkan tersangka menganiaya menggunakan sebilah golok serta api rokok. Sementara itu belum tuntas kasus penyekapan YT di Kabupaten Bandung. Kini seorang perempuan di Jawa Tengah mengaku menjadi korban penyekapan dan penyiksaan oknum aparat. Dengan alasan keamanan, rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap gadis YT oleh tersangka Taufik Hidayat digelar secara tertutup selama 5 jam di Gedung Direktorat Reserse, PPA, dan PPO Polda Jabar. Rekonstruksi menampilkan 21 adegan dari 3 TKP utama. Salah satu adegan menunjukkan tersangka menganiaya menggunakan sebilah golok serta menyundutkan rokok ke tubuh korban. Tersangka juga melakukan kekerasan menggunakan helm dan kaki meja besi. Sementara dugaan kekerasan seksual masih dalam pendalaman polisi. Sebelumnya penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Mukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam itu, tapi dengan TKP yang kita temukan matching. Kondisi korban penyekapan dan penyiksaan oleh Taufik Hidayat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung belum dapat melakukan operasi rekonstruksi wajah lantaran masih memprioritaskan penanganan infeksi yang belum sepenuhnya pulih. Meski demikian, kondisinya terus menunjukkan perbaikan selama 2 pekan terakhir. Sementara itu belakangan diketahui korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat tak hanya YT. Korban seorang mahasiswi berinisial SA melaporkan kasus kekerasan yang dilakukan Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat pada tahun 2024 silam. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan.